Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gomi, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Melalui pembelajaran di minggu pertama tentang bukan untuk dilayani, kami mengajak Anda untuk dapat melayani bersama-sama di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kid Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Media Ministry di area visual media, fotografer, videografer atau kameramen, dan Praise and Worship sebagai musisi atau singer, di mana audisi akan dilakukan di setiap transisi ibadah setiap hari Minggu. FLC akan mengadakan retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2026 bertempat di Villa Bukit Pinus Bogor dengan investasi 1,3 juta per orang. Melalui retreat ini, kita bukan hanya memulihkan diri secara fisik dan rohani, tetapi juga saling mengenal, saling membangun, dan saling menguatkan sesama tubuh Kristus di dalam gereja ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Kurang semangat nampaknya. Shalom FLC. Apa kabarnya saudara? Apa kabarnya saudara? Tuhan kita luar biasa juga. Amin. Hadir selalu di dalam hati kita, apapun musimnya. Amin saudara. Baik saudara, sebelum kita memulai ibadah untuk di sore hari ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari tundukkan kepala, siapkan hati, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan terhadap kami hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh bernapas kembali ya Tuhan bersama dengan keluarga kami hadir di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai di bulan ke-8 ini, di minggu ke-4 ya Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setelah nanti ibadah selesai, kami akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang, dan pergumulan kami apapun yang saat ini kami sedang lalui akan dijawab oleh Tuhan. Mari sama-sama saudara yang percaya kita katakan,
Saya jemput Bapak Ibu untuk boleh berdiri. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. I so sad and lost my name. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My name is living forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace will work my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I testify. This is my testimony. This is my testimony. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. 'Cause our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace will work my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace will work my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. We believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Amen. Mari tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Mari Roh Kudus, siapkan hati kita agar terbebas dan terlepas, amin, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Here we go. Mari sama-sama nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, Nama Yesus. nama Yesus jawaban. Angkat tangan
sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Mari sama-sama menyatakan. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Tinggi namanya, Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. kami percaya Engkau selalu ada di dalam hati kami. Amen. Oh, you say. Oh 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 oh. Kami percaya mujizat akan terjadi hari ini, amin. Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Ajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan akan menjadi pemenang, amin. Let's go. Mari bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dan dengan iman. Dengan pasti, dengan iman,
hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku berana, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Luar biasa Tuhan kita, amin. Selalu akan menjadikan kita pemenang. Maka dari itu Tuhan, datanglah dan bertata di dalam hati kami. Untuk setiap kami Tuhan, karena lawatan akan terjadi. Amin. Bagi Abel, nyatakan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari sama-sama nyatakan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hey! Hey! Mari nyatakan kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Katakan haleluya. Terkadang kita lupa kalau bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. Yang kita ingat biasanya pergumulan atau permasalahan apapun yang terjadi. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada di dalam apapun musimmu. Baik buruk maupun senang ataupun kemenangan. Karena Dia Yesus yang selalu ada buat kita. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Thank you Jesus. Mari sama-sama nyatakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu terima kasih. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
menyembahmu. Terima kasih buat anugerahmu. Kami rindu lawakanmu Tuhan, terjadi di tempat ini. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mountain. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Say your name is power. We believe in your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin.
I'm free indeed. Because of Jesus, sin has no claim on me. You kicked down the prison door, so my pain and made it yours. Thank you, Lord, I am free indeed. So thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. So thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. I lift my hands, I'm crying again. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. I lift my hands, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. I lift my head, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. I lift my head, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. Hallelujah, I am free. Oh, hallelujah, I am free. Hallelujah, I am free. I am free, free indeed. Oh, hallelujah, I am free. Hallelujah, I am free. Oh, hallelujah, I am free. I am free, free indeed. So thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. So thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hand lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa yang memerdekakan. Dalam nama Yesus ada kuasa yang membebaskan setiap kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami menjadi anak-anak Allah. Dan kami tahu jika kami adalah anak, maka kami adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu Tuhan.
Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan karena kami percaya di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita masih ada di bulan Agustus ya, dan temanya masih sama tentang kemerdekaan dan roh Tuhan yang ada pada kita. Ya, tadi semua lagu-lagu yang kita nyanyikan itu bertemakan tentang bagaimana Kristus memerdekakan setiap kita, amin. Sehingga kita ini bukan cuma jadi orang Kristen yang kalau hari Minggu datang ke gereja, lalu kita pulang, kita diperbudak lagi sama dosa, tetapi kita sungguh-sungguh dimerdekakan Tuhan. Mari kita buka bersama firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Yang lalu kita sudah belajar ya tentang bahwa di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin saudara, ketika ada roh Allah dalam hidup kita, maka di situ pasti ada kemerdekaan. Kita baca sama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Berapa banyak lu di sini yang percaya dalam hidupnya ada roh Allah? Ya, berarti kita sudah ada kemerdekaan, amin. Kita baca Roma 8 ayat 14, 1, 2, 3. Semua orang yang adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak yang membuat kamu, tetapi kamu telah menerima oleh roh itu. Ayat 16, roh itu ayat 17 ahli waris, maksudnya yang akan menerimanya yaitu supaya amin saudara. Ya, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan setiap kita yang percaya pada Kristus, kita memiliki roh Allah dalam hidup kita. Dan ketika ada roh Allah, maka kita ini dimerdekakan. Lalu saudara dikatakan ketika ada roh Allah dalam hidup kita, maka ayat 14 tadi bilang semua orang yang dipimpin roh Allah, mereka adalah anak Allah. Amin. Ya, ketika hidup kita berkata kita punya roh Allah, maka hidup kita juga harus dipimpin oleh roh Allah. Dan ketika kita dipimpin oleh roh Allah, maka kita adalah anak Allah, ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, siapa yang takut hari-hari ini? Ada yang lagi takut? Enggak ada? Semua sudah berani? Ya, yang takut angkat tangan. Enggak ada ya, semua sudah berani ya. Takut apa dulu ini? Ya, setiap kita pasti punya ketakutan lah ya. Enggak mungkin enggak. Semua punya ketakutan. Ada yang takut akan masa depan, ada? Ya, ada yang takut jodoh saya itu siapa gitu ya. Ya, ada yang takut akan masa depan anak-anaknya, benar nggak saudara? Ya, kita mikir nggak, aduh anak kita masih kecil gitu ya. Nanti mau jadi apa ini ke depan? Tadi saya dengar ada podcast orang di luar negeri sih, dia bilang 5-10 tahun ke depan mungkin anak-anak kita udah nggak kuliah. Ya, orang tua sudah nggak nabung lagi untuk anak kuliah karena dunia ke depan nggak butuh orang pinter. Ada AI. Lo benar saudara. Serius ini, serius. Ya, udah ada AI yang akan menggantikan. Ya, banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Ya, jadi ke depan memang benar juga saya pikir-pikir, menakutkan dunia ini. Kita harus serius berpikir loh. Ya, kalau orang pintar aja nggak dibutuhkan, apalagi orang? Loh, kok tertawa? Loh, orang pintar udah nggak dibutuhkan, apalagi orang? Bilang aja goblok. Nggak usah dimanis-maniskan kata-kata itu.
Ya, nggak usah dimanis-maniskan, bener nggak? Ya, saya itu kemarin itu kan saya pelayanan di Medan. Sekalian saya pikir liburan lah kita ke Danau Toba toh. Saya cuma ketik gini, kalau mau ke Toba itu sebaiknya turun di bandara mana? Dia kasih tahu sebaiknya kamu turun di sini. Kamu mau nggak saya sekalian cariin hotel buat kamu? Ya itu ChatGPT loh. Ya, nanti saya carikan kamu hotel yang bagus, sekalian transportasinya. Sudah komplit sama nomor-nomor kontaknya. Jadi kan kita nggak perlu sekretaris toh. Lo bener nggak? Ya kadang sekretaris malah lebih on kan. Sakit hati kita nggak, bener nggak saudara? Ya ini cuma ketik satu kalimat. Dia kasih tahu saya, mau nggak sekalian hotel? Ya, lalu anak saya dicarilah. Dia bilang kalau hotel itu kamu harus agak jalan kaki karena bus nggak bisa masuk. Berhenti di sini, nanti jalan kaki. Mau nggak kamu capek sedikit? Atau mau saya cariin hotel yang bisa bus berhenti di depan? Gila nggak? Loh ini zaman sekarang saudara. Saya pikir-pikir bener orang-orang pintar udah nggak dibutuhkan ke depan. Nah kalau yang pintar aja nggak dibutuhkan apalagi yang goblok. Terus nggak takut Tuhan. Ngeri dunia ini. Kita buka mata lihat ini terjadi anak-anak muda. Yang tidurmu masih miring bangun jam 10, jam 11 siang. Ya, terus kau tulis status. Ya Tuhan akan buat segalanya indah pada waktunya. Keong racun kau. Ya, kemiringan tidurmu bangun cepet dah siang ini. Benar nggak? Hidup nggak pernah bikin apa-apa, ya nggak meningkatkan kreativitas, tidak pernah belajar, nggak takut Tuhan, nggak hidup kudus, bikin status segalanya indah pada waktunya. Apanya yang indah? Ya benar loh, saya baca ke depan ini anak-anak udah nggak kuliah, karena ya semua orang kan kuliah itu, ya kalau dulu kita perlu kuliah karena yang tahu ilmu hanya dosen, bener nggak? Cuma guru kita dia pegang buku zaman dulu, ya guru kita yang pegang buku dia yang tahu ilmunya. Ya dengan keadaan sekarang, ya semua ada Google, ada ChatGPT, ada AI. Sekarang apa yang kita nggak tahu? Ya kalau kamu tetap bodoh berarti kamu yang nggak mau belajar, bener nggak? Lo semua sekarang bisa dipelajari loh. Ada loh ya. Apa yang kita nggak bisa? Saudara ya, dipikir-pikir memang ini ya ke depan ini. Dan dia dikatakan bahwa kalau kita ini menerima roh Allah. Ya kamu itu sudah menerima roh Allah. Ya yang sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya tapi ya memang wajar takut sih melihat dunia sekarang ini memang. Ya sekarang AI itu gila-gilaan saudara ya. Banyak sekarang saya ke Bank Mandiri yang di Bintaro ya. Dulu saya ke sana tuh rame pegawai semua di depan. Saya ke sana cuma ada satu satpam. Saya bilang kemana semua orang ini? Loh sudah enggak ada Bu. Satpam tanya ibu mau apa? Mau ini, oh sana. Semua mesin sekarang. Udah enggak ada orang. Benar, ya ngeri loh saudara. Dan kau enggak takut gitu? Ya wajah-wajahmu itu biasa-biasa saja gitu. Kau masih bangun siang ya. Kau masih enggak baca Alkitab. Kau masih enggak minta roh Tuhan penuhi hidupmu. Dan tuntun engkau ini mau arahnya kemana nih Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang cuma standar. Jadi orang-orang yang kebanyakan, ya jadilah sesuatu yang berbeda. Yang setidaknya AI nggak bisa gantikan kau. Amin. AI nggak bisa ganti Debbie Basir, nggak bisa AI. Nggak bisa, saya sudah pastikan itu. Amin. Lo benar, pastikan dirimu sekarang. Ada sesuatu nggak dari dirimu tuh yang bernilai. Dan kalau ada roh Allah dalam dirimu saudara, hidupmu tuh berbeda. Ya, kau mau lepas dari rokok aja masih nggak bisa. Ya, lepas dari narkoba aja belum bisa. Kau lepas dari dosa kepahitan aja belum bisa. Lepas dari luka masa lalu aja ditinggal pacarmu, kau belum move on. Ya,
Bagaimana kau bisa melihat hidup yang berbeda bersama dengan roh Allah yang luar biasa. Ya, dan Alkitab bilang kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu, bukankah itu wow hidup kita ini? Amin. Ya dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Namanya orang kalau diperbudak itu takut. Ya, dan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa, budaknya dosa. Dan ya memang yang membawa ketakutan dalam hidup manusia itu dosa. Ketakutan pertama kali muncul ketika Adam dan Hawa bikin dosa di Taman Eden, ya. Lalu waktu itu Alkitab berkata Tuhan udah bilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali satu, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu setan datang menggoda, yang digoda siapa? Hawa. Ya, jangan kau bilang nih gara-gara perempuan ini. Justru setan tahu benar. Yang dia goda itu Hawa. Setan tahu karena wanita diciptakan sebagai penolong. Ya. Makanya Alkitab bilang ketika Hawa makan buah itu tinggal separuh ini teringatlah dia akan suaminya. Jadi setan tahu wanita itu memang penolong, selalu mau berbagi sama suami. Iya Pak ya? Ya, saya tuh kalau di pelayanan dikasih roti toh, saya buka di jalan ini roti coklat kesukaan suami saya. Roti pisang gak saya makan, coklat kesukaan anak saya yang satu, keju kesukaan anak saya yang satu. Jadi saya tidak jadi makan karena semua kesukaannya mereka. Kalau wanita penolong itu begitu. Tapi kalau wanita perongrong dia makan semua itu roti itu. Ya Pak ya. Ya pulang saya kasihlah ke mereka ini ya roti kesukaanmu ini ya. Begitu. Kita wanita penolong itu di rumah nasi tinggal sedikit nih, kita lapar nih. Terus suami bilang saya juga lapar. Kalau wanita penolong, dia pasti kasih siapa dulu? Ya, terus suaminya tanya, kamu? Enggak, saya masih kenyang. Padahal lapar. Itu saya sih begitu, nggak tahu kalau ibu-ibu di sini ya. Ya, saya begitu. Jadi setan itu tahu. Kalau dia ganggu Hawa, ya dan benar Alkitab bilang ketika Hawa makan buah itu, teringatlah dia akan suaminya. Kalau yang diganggu setan Adam, Adam so makan semua itu buah. Dia tidak ingat istrinya. Istrinya tanya, Adam kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Habis satu pohon. Maka gagallah setan karena yang jatuh cuma Adam, Hawa tidak. Dia tahu banget saudara wanita diciptakan sebagai penolong. Ketika akhirnya mereka makan sama-sama, lalu Tuhan melangkah di taman itu. Waktu mereka mendengarkan suara kaki Tuhan, disitulah pertama kali ada ketakutan. Dosa membawa ketakutan. Lalu mereka sembunyi. Tuhan panggil, Adam di mana engkau? Di sini Tuhan, aku takut. Kenapa kamu takut? Soalnya aku telanjang. Kenapa kau tahu kau telanjang? Kemarin kau enggak tahu, kau enggak takut? Ya. Lalu ditanya, kenapa engkau berbuat itu? Kan aku sudah bilang, jangan kau makan buah itu. Yang lain semua boleh. Lalu disitulah mulai saling salah menyalahkan ini suami istri. Padahal ketika pertama kali Tuhan menciptakan Hawa waktu Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya, lalu dibuatlah saudara ya seorang wanita untuk menjadi pendamping. Waktu Adam bangun dia lihat ada wanita, ada Hawa, dia bilang wow tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi ketika berbuat dosa, Tuhan tanya siapa yang bikin dosa ini? Adam bilang, dia gak bilang tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Enggak saudara. Ya, Adam bilang begini, perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Memang laki-laki ini kurang ajar. Pertama kali dia bilang daging dari dagingku, tulang dari tulangku.
begitu berbuat dosa, dia salahkan. Omongannya sudah beda. Ya, dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan ini loh di sampingku ini yang bikin aku berdosa. Saudara, kenapa kita ini harus dimerdekakan dari dosa? Karena dosa itu membawa ketakutan dalam hidup kita. Dikatakan di sana bahwa ya kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Kalau kita punya roh Allah, kita nggak takut. Sebab ketika engkau takut, gelisah, khawatir, engkau tinggal berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Dunia semakin tidak itu. Ya kita melihat banyak hal terjadi, tapi jangan takut. Jadilah anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh roh Allah supaya kamu tidak diperbudak. Makanya ayo hidup dalam kemerdekaan Kristus. Supaya gak ada ketakutan dalam hidupmu. Karena dosa itu membawa ketakutan. Tetapi roh Allah membawa kemerdekaan. Ya. Dan dikatakan di sana, dan jika kita ini anak saudara, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, Ibu Gembala ini, Bu Elena, dia adalah ahli waris dari bapaknya. Ya, bapaknya itu punya anak, ya. Lalu warisannya itu akan dikasih ke anak-anaknya. Tidak mungkin saya tiba-tiba dikasih warisan sama bapak, toh? Iya enggak, Pak? Tatap mata saya, Pak. Ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya bukan anaknya, bukan darah dagingnya. Jadi tidak ada hubungan kalau dia kasih warisannya sama saya itu ya mungkin agak-agak kesambet. Tidak mungkin saudara ya. Kita orang tua ya kalau kita punya sesuatu tentunya ya kita akan kasih ke anak-anak kita, darah daging kita. Itu namanya ahli waris. Kenapa? Karena ada hubungan. Nah orang Kristen ini banyak. Ngaku percaya Yesus, minta janji berkat, minta janji-janji Tuhan tuh banyak sekali loh. Tentang penyertaan, tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang kelimpahan. Itu janji Tuhan semua kan? Kita banyak pede mau dapat itu. Tapi ternyata kita sama Tuhan gak ada hubungan. Iya, amin. Kita cuma jadi Kristen yang minggu ke gereja toh. Tapi keluar dari gereja hidup kita seperti apa itu. Makanya Pak Gem selalu bilang, gereja cuma 2 jam. Itu pun kalau kau tidak tidur. Karena saya banyak melihat ini, saya lagi khotbah dan begini. Sakit hati saya ini saudara. Mending kau tadi di rumah saja tidur. Daripada orang khotbah lihat orang begini tuh memang jengkel loh pengkhotbah itu. Kita ini sudah mempersiapkan toh. Iya enggak Pak Gem? Ya, kita ini sudah mempersiapkan khotbah sebaik mungkin. Yang dikhotbahkan ini karena mungkin hadirat kuat atau apa enggak tahu juga ini. Ya, kita khotbah kepalanya begini-begini. Ya, mau sakit hati berdosa. Tapi mau dibiarkan juga menjengkelkan. Ya. Makanya Pak Gem selalu bilang, gereja ini cuma 2 jam. Tapi engkau keluar dari pintu gereja itu, hidupmu tuh seperti apa, itulah yang sesungguhnya kekristenan itu. Amin. Bagaimana kita mau terima warisan dari Tuhan, kalau kita sama Tuhan gak ada hubungan. Come on. Jaksel, come on. Literally kan. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Iya tuh. Bener nggak saudara? Ya kita ini loh, Kristen loh. Berharap
dapat masa depan dari Tuhan, berharap dapat jaminan dari Tuhan, penyertaan, mujizat, berkat, kesembuhan. Kan kita semua mengharapkan itu. Tapi kalau engkau tidak punya hubungan apa-apa sama Tuhan, cuma ngaku-ngaku, saya ini datang ya. Saya bilang, Pak, saya ini mukanya mirip Alena loh, Pak. Kenapa Anda tertawa? Biasa aja. Biasa aja ya, enggak usah terlalu mengejek begitu. Ya, saya ngaku-ngaku nih, ya. Ya, bagaimana bisa? Bapak tahu enggak ada hubungannya saya. Walaupun ya kita berteman, tapi kan dia tahu saya sama Bapak itu enggak ada hubungan apa-apa. Kita nih ngaku kenal Tuhan. Tapi ayat ini bilang, ya kalau kamu itu anak, maka otomatis kamu ahli waris. Orang yang berhak menerima janji Tuhan. Tapi ahli waris itu harus punya hubungan yang dekat. Amin. Kau hidup menghormati Tuhan. Dia bapakmu, kau tidak mempermalukan namanya. Kau hidup bergaul waktu dia bilang, nak jangan begitu, iya Pak. Warisan bisa hilang kalau kita ini menjengkelkan hati Bapak, benar gak? Ya anak yang bikin jengkel hati Bapak ya gak mungkin dapat warisan. Saya ini gak dapat warisan dari orang tua saya. Kenapa? Karena saya jadi Kristen. Tapi saya jengkel. Bener, dia jengkel. Kamu kalau gak tinggalin Kristen, saya gak kasih apa-apa kamu keluar dari rumah loh. Ya karena bagi dia saya ini tidak menyenangkan. Adalah menyenangkan kalau saya tinggalin Yesus, lalu saya ikut dia. Ya saya keluar itu benar-benar keluar gak dapat apa-apa. Bahkan ijazah saya ditahan karena papi saya bilang yang sekolahin kamu tuh saya. Pakai uang saya. Jadi kamu keluar kalau mau ikut Yesus jangan bawa ijazahmu. Tapi saya menyadari karena saya tidak bisa menyenangkan orang tua dalam hal ini. Ya sudah saya kehilangan semua. Ya saya telepon mami saya aja kangen. Nggak usah telepon-telepon ke sini. Kamu mau lapar mau apa cari hidupmu sendiri. Kan kamu sudah pilih jalanmu sendiri. Tapi ya kalau kita menyenangkan hati orang tua, ya maka ya Bapak itu seneng ya. Oh ini anakku yang aku kasihi, dia ada hubungan yang baik dengan orang tuanya. Ya dikatakan bahwa kalau kita ini anak kita ahli waris maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita dengan dia supaya kita juga dipermuliakan. Maksudnya menderita di sini apa saudara? Untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, untuk taat sama orang tua itu perlu penderitaan memang. Kadang kita pengennya pulang jam 2 malam. Tapi orang tua kan gak mau kamu begitu toh. Terus kamu kan merasa menderita, aduh masih pengen dugem sudah di WA nih pulang. Waktu di WA pulang itu enak gak anak-anak muda? Nggak enak toh? Pengennya gak pulang ini. Tapi ini orang tua udah suruh pulang. Nggak enak bagi daging kita, ikut Tuhan itu nggak enak. Tapi hanya orang-orang yang mau menderita bersama Kristus yang akan menerima janji-janji itu. Ya dimerdekakan artinya apa? Engkau tunduk kepada Tuhan, engkau tidak lagi diperbudak dosa, tunduk pada Tuhan. Tapi tunduk pada Tuhan bukan berarti tidak ada penderitaan, menderita kita. Tapi kalau engkau menderita karena Tuhan, engkau menerima sesuatu yang berharga dari Tuhan, amin. Ya memang tidak gampang. Saya waktu pelayanan di seminar hamba Tuhan di Sulawesi, saya ketemu dengan ya 2 orang, satu pasang suami istri ya. Dan saya kenal suaminya ini teman dekat adik saya waktu masih SMA. Mereka sering mabuk di rumah ya dulu. Dia itu Kristen tapi tidak bertobat. Ketika adik saya jadi Kristen, adik saya bertobat, adik saya nginjili dia ini yang Kristen ini. Tapi ya yang ngajari adik saya mabuk ya dia, pokoknya semua kenakalan dia lah yang ajar. Banyak orang-orang Kristen itu memang jadi guru dalam hal kenakalan ya. Lalu ketika saya ketemu istrinya itu cerita sama saya. Aduh Bu Debbie saya tuh mau cerita, saya sama suami saya. Kenapa? Ini suami saya ini Bu dulu. Aduh nakalnya minta ampun. Saya bilang oh ya kau tidak usah cerita, saya tahu kenakalannya dia itu.
Karena dulu teman maboknya adik saya. Bu, saya menikah sama dia Kristen, Bu. Tapi mabok, judi, selingkuh, ya, merokok, semua dosa itu ada sama dia. Saya ini tahan-tahan, Bu. Sebenarnya dari dulu udah pengen cerai. Sampai satu kali saya itu dapat khotbahnya ibu, dia bilang. Terus saya itu kan bergumul. Ya, kita ini tiap hari ribut di rumah ini karena apa? Suami saya itu perokok berat. Sehari itu bisa berdus-dus dia merokok. Dan yang bikin saya jengkel, Bu, yang tiap hari kita bertengkar, saya itu sudah beresin meja, itu abu rokok di mana-mana. Jadi saya tiap hari nih ya, Bu, berantemnya apa? Saya bersihin abu rokok itu sambil kan mulut ini ya. Ya, itu sudah dasar laki-laki enggak tahu diri, saya sudah bersihin rumah. Lah suaminya digituin enggak terima. Marah, ngamuk, akhirnya mereka bertengkar hebat cuma gara-gara tiap hari itu rokok. Katanya dia gini, satu saat saya dapat nih khotbahnya Bu Debi nih, saya nonton, kata ibu tuh begini. Hai istri-istri, kalau engkau bersuamikan seorang yang tidak taat pada firman, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Itu ada ayatnya loh ibu-ibu. Nggak usah kau lawan. Ada ayatnya. Terus dia bilang gini, serius ini firman ini. Ya sedangkan saya tiap hari cerewet dengan suami saya itu. Dia tidak berubah-berubah, apalagi saya mau diam. Iya toh ibu-ibu toh? Ya, tapi saya mau coba ini ayat nih betul atau tidak, dia bilang. Lalu ya udahlah Bu. Saya mulai tutup mulut saya tanpa perkataan. Lalu saya ganti sekarang kalau saya beresin abu rokoknya dalam nama Yesus, suamiku ndak merokok lagi. Terakhir saya bersihkan abunya. Jadi dia menengking dirinya sendiri. Ya. 1 hari, 2 hari suaminya mulai lihat, ih kenapa istri saya mulai jinak. Firman Tuhan tuh menjinakkan, amin. Lalu istrinya doa puasa saudara buat suaminya. Tuhan aku mau doa puasa. Ini waktunya saya mau berdiri bagi keluarga ini. Karena kalau ribut terus, enggak dapat apa-apa, sakit hati malah bercerai kita. Jadi saya lah mau bayar harga bagi rumah tangga ini, dia bilang. Tuhan sudah memberikan roh Allah dalam diriku, roh yang membangkitkan Kristus. Saya tinggal mau mengalami kuasanya ini. Ada harga yang harus dibayar. Lalu dia puasa. 1 kali saudara dia puasa. Tiba-tiba suaminya malam-malam kerasukan. Dia bilang, ibu pertama kali dalam hidup saya Bu. Saya tuh melihat orang kerasukan dan itu suami sendiri. Malam-malam dia buka mata bangun tengah malam terus dia bilang begini. Kamu jangan dengar-dengar khotbah. Nggak usah baca-baca Alkitab. Dia bilang, bukan suami saya ini. Matanya menyala, suaranya beda. Terus dia bilang, ambilkan saya rokok, mana rokok. Ini yang merokok-merokok ini ada setan dalam badannya ini. Bener ya saya kasih tahu ini bener. Lalu saudara dia kasih tahu ke istrinya. Kau ambil di bawah vas bunga itu ada. Istrinya buka ada bener rokok satu bungkus. Kau ambil di bawah meja situ ada. Dia tunjuk semua ternyata di setiap sudut rumah dia simpan rokok. Ini udah bukan biasa saudara, ini roh. Percaya atau tidak percaya kau? Saya mau bilang segala sesuatu yang memperbudak engkau itu sedang diperhamba. Ya, jadi istrinya ambil semua di sini. Dan di depan suaminya dia remet-remet itu rokok. Dia bilang dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya kau berhenti rokok dalam nama Tuhan Yesus nih. Wah suaminya menjadi. Lalu dia tengking suaminya. Malam itu tengking dalam nama Yesus. Darah Yesus. Dia tengking suaminya manifest. Tiba-tiba jatuh. Gak bernafas saudara. Dia takut. Mati nih suamiku ini mati. Lalu dia tengking dia bilang panggil nama Yesus. Suaminya bilang aku enggak bisa napas. Panggil nama Yesus. Enggak bisa sebut Yesus. Ini orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Tapi ternyata hidupnya itu penuh setan.
Waktu disuruh sebut nama Yesus, enggak bisa saudara. Dia bilang dalam nama Yesus, Pak panggil nama Yesus. Enggak bisa. Cuman sebut Yesus enggak bisa. Akhirnya istrinya berdoa dalam nama Yesus, ditengking, didoakan, tiba-tiba dia bisa berseru, dia berteriak dalam nama Yesus. Lalu dia mengalami kelepasan. Karena Alkitab berkata siapapun yang berseru kepada nama Yesus maka dia akan diselamatkan. Amin. Tapi mungkin selama ini dia berseru hanya bukan dari hati. Ya cuma karena ke gereja tiap minggu tapi tidak ada hubungan pribadi. Malam itu dia dilepaskan dan sejak hari itu saudara dia mengalami kemerdekaan. Dia stop rokok, dia nggak mabuk lagi. Waktu saya ketemu, itu kan seminar hamba-hamba Tuhan. Mereka berdua pakai jas, sekarang kami melayani di gereja Bu, suami istri. Suaminya benar-benar diubahkan Tuhan. Coba bayangkan kalau istrinya tidak mengambil keputusan untuk berdiri, menghampiri Tuhan, meminta Roh Allah memerdekakan suaminya. Maka mungkin mereka sudah cerai. Memang untuk mengalami janji Tuhan tuh harus menderita. Ya makanya yang mau menikah ini dulu lihat-lihat lu calonmu ini banyak setan atau ya benar saudara supaya enggak nanti rumah tanggamu itu kalau kau enggak siap berjuang ya jangan kau coba-coba. Berat memang berat. Ya enggak gampang tapi ketika engkau berseru saya bilang wow luar biasa iya Bu sekarang suamiku berubah. Kami sekarang melayani Tuhan, ya bahkan sekarang suami saya jadi pengerja di gereja. Wow saudara, apa yang mustahil ketika Roh Allah dalam hidup kita, ya maka dia sanggup memerdekakan kita. Jadi dia bilang ternyata Bu itu orang merokok itu memang benar roh Bu, roh itu. Bayangkan dia simpan di sana, di sini tuh. Jadi yang merokok, saya bukan menakut-nakuti kau. Ya. Selalu saya sampaikan ini, ayo stoplah. Ya, jangan lagi kau tanya ayatnya di mana, di pom bensin. Di Alkitab tidak ada ditulis dilarang merokok, enggak ada. Ada tuh di pom bensin. Tapi coba kau pikir-pikir saja, sedangkan di pom bensin kau tidak diizinkan masuk. Apalagi di surga. Ya, di pom bensin saja kau enggak layak masuk. Apalagi di surga, surga itu mulia. Ya, saya pernah khotbah begini saudara di satu gereja, tiba-tiba pas pulang saya lagi jalan di mall itu dikejar sama orang Ambon, saya bapak-bapak Ambon, sangar saudara. Ya, orang Ambon ini sangar ya. Seng makan mati, makan seng mati juga. Dia kejar saya, dia bilang begini, ibu pendeta. Saya bilang, iya kenapa Bapak? Saya ini paling tidak suka, beta tidak suka dengar pendeta khotbah soal rokok karena beta ini perokok. Terus maksudnya apa ya Pak? Kan beta beli rokok tidak pakai uangnya pendeta juga toh. Terus Bapak ini keberatannya apa? Tapi tadi beta dengar ibu pendeta bilang, sedangkan di pom bensin beta tidak diterima apalagi di surga ya. Kadang khotbah itu enggak usah pakai bahasa-bahasa tinggi-tinggi. Kita ngomongnya rendahan aja orang mengerti kok. Terus maksudnya Pak, beta pikir-pikir, betul itu ibu pendeta. Sedangkan di pom bensin beta tidak diterima, apalagi di surga ibu pendeta. Terus, jadi beta kejar ibu ini, ibu tempang tangan dulu beta supaya beta ini berhenti rokok. Pak, kalau untuk berhenti rokok tidak bisa tumpang tangan Pak. Saya tumpang kaki juga Bapak tidak bisa. Percuma Pak. Jadi itu harus ada niat dari dalam hatinya Bapak. Ya, berhenti tengking dalam nama Yesus diri sendiri. Ya, tapi saya mau kasih tips sama Bapak. Nanti Bapak berhenti 1 hari pasti pengen lagi, besok ya coba lagi, disuruh coba, dipaksa coba. Tapi kalau disuruh coba terus Bapak ada tips. Hidupin rokoknya puter Pak, apinya taruh di bibir. Lakukan sehari 3 kali. Saya jamin Bapak berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh Pak. Lebih baik melepuhkan api rokok daripada api neraka. Gosong badan-badanmu Pak. Amin. Iya, apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Kalau Roh Allah dalam hidup kita, maka bisa kita dimerdekakan.
Jangan kau bilang enggak bisa, bisa. Asal bayar harga. Ya. Jangan cuma di gereja nyanyi, your name is power. Pret banget kita ini. Padahal sampai rumah, your name is power. Pret. Kata malaikat, pret banget lu. Ya, nyanyi di gereja bener-bener kayak iya. Oh, padahal pulang diperhamba. Melakukan dosa terus, tapi di gereja. Ya, udah nyanyinya kayak I am free. Ya kata, kasihan deh lu. Jangan bikin setan itu tertawa melihat hidup kita ini. Ya, makanya kitab Ibrani bilang tanggalkan segala beban, buang segala dosa. Karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, saksi hidup kita yang pertama mata Tuhan. Saksi hidup yang kedua setan. Karena setan bisa lihat kau walaupun kau tidak bisa lihat setan. Ya, jadi jangan bikin malu Tuhan di hadapan setan. Ya, jangan sampai kadang-kadang setan juga kena mental sama kita ini. Ya, setan bilang gila lebih setan dia daripada aku. Karena itu mari kita bertobat. Hidup dalam kemerdekaan. Mumpung ini masih bulan Agustus loh saudara. Amin. Sudah mau berlalu ini bulan Agustus ini berapa hari lagi. Ayo alami kemerdekaan Kristus. Ya karena kita gak tahu hidup kita ini sampai kapan toh. Dunia sudah begini lagi nih ya. Ini kita berdoa ya yang satu gempa yang lainnya kebakaran. Kalau kita ini masih baik-baik di Jakarta ini, di Jaksel ini enggak kenapa-kenapa tuh bersyukur. Kau mandi masih ada air bersyukur, amin. Itu sungai Kalimantan yang besar sudah kering, ikannya mati semua, udah buat jalan-jalan tuh di bawah. Ya orang sudah kehabisan air, kau masih ada air tuh bersyukur. Ya pernahkah kau syukuri, kau ke toilet itu ada air Tuhan terima kasih. Di daerah lain sudah kekeringan, yang lain sudah kebakaran. Ya kita bersyukur. Bagaimana cara syukur kita? Ayo hidup dalam kemerdekaan Kristus, amin. Ya dan kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya mari para imam musik maju ke depan, daripada kau berdiri di situ kau sudah mengintimidasi saya ya. Mari kita sama-sama, ayo saudara, kalau nyanyi bukan hanya sekedarnya, kita nyanyi itu lagu tadi ya. Your name is. Tapi kita juga alami kuasanya, amin. Ya ayo kita berseru, barang siapa berseru pada nama Yesus, dia akan diselamatkan, akan dimerdekakan, akan dipulihkan. Nah ayo kita alami itu. Ya rumah tanggamu dipulihkan, ya kesehatanmu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, masa depanmu dipulihkan. Gak ada yang mustahil, amin saudara. Asal kita mau sungguh-sungguh. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang seperti nama Kristus yang memerdekakan kami. Nama yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang memulihkan kami. Kami mau berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya nama itu membawa pemulihan dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam segala hal di hidup kami. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Bahkan ada pemulihan dalam keluarga kami. Nama Yesus bagi keluarga kami akan memulihkan keluarga kami. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bersama Engkau Tuhan. Hari ini setiap keterikatan dosa dalam hidup kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada pemulihan terjadi. Haleluya, Jesus. Mari sembah Dia. Mari datang pada Tuhan. Jesus, berseru kepada nama Yesus. Jesus, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Biar setiap firman boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat datang di Forward Living Church. Bagi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Doa kami Anda bisa mencicipi, merasakan bahwa gereja ini seperti apa yang tadi Ibu Dewi katakan. Ini bukan yang kami yakini dalam pelayanan kebersamaan. Kita bukan gereja yang come and go. Jadi kami menjunjung tinggi keluarga, hubungan.
Jadi doa kami kiranya apa yang Anda cicipi di sini bermanfaat dalam perjalanan iman Anda seminggu ini. Bukan hanya tentang yakin mengakhiri Agustus, tapi ayo dalam perkenanan kerendahan hati datang ke Tuhan. Biarlah Tuhan juga percayakan bukan hanya selesai di ujung, tapi membawa kita masuk di bulan yang baru juga. Dan saya percaya sejauh ini minggu keempat kita ada karena pertolongan Tuhan. Kita selesai, tetapi sebelum mengakhiri semuanya ada dua hal yang cukup penting untuk kita dengar. Yang pertama, kita ini ada retret. FLC retret itu tanggal 29 sampai 31 Oktober. 2 malam 3 hari. Saya nggak tahu Bu Debi, Pak Daniel waktunya ada atau enggak. Ke Israel ya. Jadi yang nggak ikut ke Israel, ikut retret. Karena jelas 3.500 US sama 1,3 ini dua-duanya investasi yang penting sekali. Tapi dalam hidup emang perlu urutan. Jadi iya gantian. Sebelum ke Yerusalem ke Rancamaya lewat dikit. Banyak hal yang baik terjadi. Bukan tanggal merah long weekend. Jadi I hope you can make it semua volunteer dan FLC family. Karena pada akhirnya seminggu sekali juga gak cukup. Jadi gak ada salahnya setahun satu kali menyisihkan, membangun kehidupan untuk bisa melihat sama-sama kita apa adanya. Dan di 2 malam 3 hari ada hal-hal yang baik termasuk akomodasi, transportasi. Tapi kalau mungkin Anda susah untuk skip kerja atau schools, kampus, just catch up for 1 day or 2 days. Tapi semoga bisa join di 2 malam 3 hari. Dan kita akan mengalami dan bisa percaya tadi dikuatkan untuk tidak takut bukan hanya tahun ini. Tapi next year yang belum kelihatan pun kita tahu Tuhan udah ada di sana kok. Yang penting setia, jangan nanti, setianya dari sekarang. Jadi emang perlu berlatih. Semoga bisa join di retret FLC 2026 Oktober 2931. Please come, save the date. Dan kita rayakan sama-sama. Yang kedua, yang penting adalah makasih banyak udah kita ada di FLC Pondok Indah ini. Kita udah ada di sini 2 tahun lebih. Karena pertama kali kita ada Februari 2024, 4 Februari. Dan Bapak Ibu perlu tahu pelayanan kami, kita FLC ini, kita cuma ada hari Minggu. Karena kita gak punya tempat yang everyday untuk bisa memaksimalkan kehidupan pastoral atau ministry. Kita gak percaya yang ibadah tiap hari. Yang kita percaya adalah kita membangun hubungan sebagai satu tubuh Kristus every single day. So kaum bapak, kaum pria yang di dunia marketplace, kaum ibu, kaum wanita, kita generasi muda. Kita di-equip dalam unity, dalam hub community, itu every single day itu yang kita percaya. Tapi kita gak bisa lakukan itu. Karena di sini kita hanya nyewa, hanya dikasih sewa untuk pakainya tuh hari Minggu toh, nggak ada hari yang lain. Dan kita berdoa, kita berharap sama Tuhan kalau emang Tuhan lihat kita menjadi gereja yang sehat, yang utuh. Kita juga bermimpi bahwa kita bisa melakukan pelayanan on daily life. Itu sebabnya kita minta Tuhan kalau boleh sih nggak keluar PIM mall. Tapi kita bisa pakai tempat yang dipakai tiap hari sehingga pelayanan bisa dimaksimalkan. Terus bukannya nggak bisa bermimpi, tapi saya lebih percaya segala sesuatu tuh ada momentum, ada periodnya. Jadi kita belajar in relationship dulu. Dan ternyata belum kita minta, ternyata manajemen menawarkan kepada kita lebih dulu. Bahwa why you guys gak sewa aja untuk every day. Tapi gak bisa di sini. Tapi kita bisa kasih kamu space yang kamu bisa pakai every single day untuk ministry. Di salah satu tower ini dan itu langsung connect ke mall. Jadi kita bilang kalau boleh give us letter supaya kita bisa pelajari. Dan ternyata benar suratnya dikirim dan itu yang saya sampaikan waktu lalu kita udah mendapat penawaran nih.
Cuman dari pihak kita perlu melakukan hal-hal penawaran juga, hal-hal yang kita perlu tanyakan lagi. Karena penting, karena kita mau fokus untuk ministry, pelayanan. Dan sebelum saya dan Ibu Gembala ke Sydney pelayanan, kita 1 hari sebelum keberangkatan kita dapat surat bahwa hampir lebih dari 50% permintaan kita disetujui. Jadi kita bisa pakai every single day. Bahkan mereka bilang, you guys boleh pakai even sampai jam 10 malam tanpa di charge overtime. Karena di saat jam 6 itu semua kantor tutup, lampu kalian bisa nyala, lift kalian bisa nyala, toilet kalian bisa pakai, kalian boleh pakai. Dan kita nggak charge sama sekali sampai jam 10 malam. Puji Tuhan. Terus kalian boleh pakai dari Senin ke Sabtu start jam 8 pagi sampai 10 malam. Bahkan hari Minggu kita dikasih pakai jam 6 pagi sampai 10 malam. Kita minta penawaran juga, dikasih juga. Terus kita minta hal-hal yang perlu untuk kita sesuaikan. Karena di sini kita bayarnya tuh sebulan sekali. Setiap bulan kita bayar 110 juta. Hanya untuk sewa doang tempat ini. Every month 110 million. Ruangan ini sama 2 ruangan gereja anak. Dan waktu kita mendapat penawaran, kita dikasih izin, mereka udah kasih approval sama kita. Bahkan mereka minta sama kita kalau bisa boleh mulai sewa dan memakainya Desember 2026. Tapi isunya bukan soal waktu. Isunya uangnya. Pak Daniel ketawa. Jadi gini, puji Tuhan Yesus, makasih banyak. Karena 2 tahun lebih kita tidak pernah pending payment. FLC tidak mempermalukan karena ini punya Tuhan. Jadi berikan tepuk tangan buat semua keluarga FLC. Tapi untuk pindah, kita akan bayar setiap bulannya itu 107.062.361. Sebenarnya lebih murah dari sekarang. Kalau sekarang 110 juta cuma pakai hari Minggu. Itu kita dikasih 500 meter persegi, every day boleh pakai. Cuman bayarnya nggak tiap bulan, per 3 bulan. Nggak masalah sih, kita percaya. Tapi untuk sekarang kita deal jabat tangan untuk benar-benar bergerak. Kita perlu 3 bulan di depan dan 2 bulan masa sewa untuk safe deposit. Jadi totalnya yang dibutuhkan adalah 535.311.805 rupiah. Itu belum termasuk fit in. Fit in tuh maksudnya menyiapkan tempat ibadah. Tapi kita bersyukur semua alat ini kita punya kita. Yang kita perlu siapkan karpet dan partisi. So kira-kira layoutnya nextnya adalah seperti ini. Jadi kita akan bisa punya ruangan sendiri, kapasitas 215 kursi yang nyaman, tidak mepet-mepetan. Tapi the good news adalah di sisi kirinya itu masih ada sekitar 1000 meter lagi kalau emang dibutuhkan dan siap diizinkan Tuhan. Tapi hari ini kita minta tolong 500 meter dulu karena gak muluk-muluk. Dan yang bisa dilakukan adalah kita akan punya 215 capacity, kursi nyaman, tidak dempet-dempetan. Kita akan punya lounge area di mana Anda dari lift bisa langsung masuk ke lounge area, lalu Anda bisa masuk ke hallway untuk entrance ke kids ministry. Kita akan punya 3 ruangan function room, 30, 30 dan 50. Jadi 110 kursi yang nyaman dan ini partisi yang bisa dibuka semuanya. Jadi kids kita gak akan pindah-pindah, kids kita akan selantai sama ibadah umum, lalu FLC office, pastor lounge, office, semuanya ada di satu tempat. Kira-kira gambarannya seperti ini. Gambaran ruang ibadahnya. Bisa di next untuk, so ceilingnya benar-benar, ini fotonya ceilingnya begini. Puji Tuhan, jadi karena Tuhan melihat kita udah terlalu sesak di sini, dan mental kita cukup baik, nggak parno, Tuhan kasih percaya, ditinggiin. Jadi ini ceiling bagus sekali, tinggi udah aman.
Jadi gak keluar duit banyak-banyak. Terus nextnya ya kira-kira begini, yang asli kita perlu tuh karpet sama partisi. Terus saya ini bukan orang yang suka gereja gelap-gelap. Jadi belakangnya itu akan semua jendela. Karena buat saya biar kita kalau ibadah pagi kerasain pagi sunrise. Nanti yang emang susah bangunnya telat bu, sunset. Nggak ada, aman bu, ini bukan beach club. Jadi kalau yang mau tanning datang siang bisa ngerasain panasnya. Tapi artinya gini, kalau Tuhan izinin saya nggak mau berlebihan, kita nggak mau berlebihan. Kita nggak percaya hal-hal yang berlebihan. Karena kita percaya kalau mau berlebihan di hidup kita di luar sana. Tapi disinilah kita saling membangun, melengkapi apa adanya. So, ini permintaan saya. Please help us. Yang pertama, doa. Yang kedua, tolong bantuin saya. Tolong bantuin kita. Kalau ada di antara Anda punya ide untuk semua ini bisa terjadi, please kasih tahu kita. Yang ketiga, saya perlu bantuan kalau di antara Anda kebetulan punya duit yang diumpetin dan nganggur. Sebelum kecoa datang, buruan nabur, bantuin. Dan kalau Anda bukan di ketiga bagian ini, tapi kalau yang satu Anda bisa lakukan semua. Tapi Anda bilang, Pastor, saya nggak ada duit nganggur. Pastor, saya ide kurang culture. Tapi kerjaan saya toko material, cocok. Siapkan karpet terbaikmu. Please. Partisi, saya udah tanya, ada yang paling murah, foam gitu. Pokoknya. Tapi kalau paling murah juga kalau model nyanyi kayak Anda, ketiup tuh partisi. Jadi kalau bisa jangan murah-murah banget, cari yang agak kacau-kacau dikit. Jadi cuma itu doang. Karena temboknya udah bagus, aman. Plafonnya udah bagus banget, sound system kita udah punya, kita gak ada utang. LED kita udah punya. LED-nya segini ya pasti jadi lebih kecil, tapi gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting hidup bener aja di luar sana. Tapi kita perlu tempat ini. Why? Karena banyak banget teman-teman dan keluarga kita yang perlu dilayani gak di hari Minggu. Dan yang melayani bukan saya, Anda semua. Jadi kalau Anda punya talenta give lebih, ya tadi kata Bu Debbie, jangan dihambu-hamburin yang gak penting. Kesini aja tiap hari. Undang teman-temanmu, have a chat, have a community. Doaku tempat ini menjadi hub community yang real. Itu sebabnya at least perlu 1 miliar. Tapi yang paling penting tuh untuk ke atas tanda tangan 500 berapa tadi tuh. Itu tuh yang paling penting tuh. Dan bagi Anda yang punya toko material atau teman Anda punya toko material. Dan teman Anda itu menghormati Anda dan dia belum percaya Tuhan, kasih tahu jalan ke surga hanya dalam Yesus. Ya. Dan itu seringkali kadang-kadang ya, kata Bu Debbie gak usah tinggi-tinggi. Yang dites tuh kemurahan hati. Jadi makanya itu yang nomor 2 ide. Jadi kalau punya ide tolong kasih tahu ke kita. Kalau Anda yang pertama lakuin semua. Yang tadi jika ada emas nganggur. Bantulah gerejamu please. Karena dia minta pengen banget Desember. Kita belum jawab. Tapi aku percaya Natal FLC tahun ini ada di situ. Thank you so much. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita boleh berdiri. Makasih banyak Ibu Debbie, Pak Daniel. We love you so much. Pelayanan Ibu, tim, bahkan persiapan untuk ke Israel juga nanti semuanya. Ke daerah-daerah domestik. Dalam perlindungan Tuhan, pengurapan yang baru Tuhan limpahkan. Thank you udah mau sayang FLC. Ini kita apa adanya, kita adalah family. Karena yang paling penting kita harus melayani dengan tulus. Dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hormat dan takut kepada Yesus. Sampai kita ketemu semua minggu depan di minggu terakhir Agustus. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan tuh turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan hidupmu. Tidak ada satu keluarga dilewatkan Tuhan. Setiap suami dijamah, dilawat Tuhan. Setiap kaum pria dilawat. Setiap kaum wanita, setiap istri dilawat. Anak-anak, setiap orang tua, kakak, adik, setiap opa dan oma. Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan bawa kita menyelesaikan Agustus dengan baik. Dalam kuasanya Dia.
Dan dia kerjakan semuanya dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.